Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dalam pembahasan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan tentang peristiwa perang Badar, yang mana pembahasannya kita telah sampai pada al-husul ala ahammil ma'lumat anil jaish al-makki, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maklumat atau kabar berita yang sangat penting tentang pasukan Makkah yang datang ke daerah Badar untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pasukannya untuk masuk ke Wadi Badar, ke kampung Badar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa patroli untuk mencari kabar berita tentang orang-orang Quraisy, di mana mereka saat ini berada. Apakah mereka masih jauh dari kampung Badar ataukah mereka sudah mendekat dari kampung Badar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang yang sudah tua. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tua itu. Lalu orang tua itu pun memberikan persyaratan. Boleh saya memberikan kepada kalian kabar tentang Muhammad dan juga kabar tentang orang Quraisy, dengan syarat kalian juga harus memberitahukan kepada saya dari mana kalian berasal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Maka setelah itu orang tua ini pun bercerita bahwa jika Muhammad keluar pada hari yang telah ditentukan dan berjalan menuju Badar, maka mereka akan berada pada tempat ini, disebutkan tempatnya. Dan begitu pun orang-orang Quraisy, jika orang Quraisy itu keluar pada hari tertentu, maka dia pun akan sampai pada hari ini di tempat ini. Karena orang-orang Quraisy, terlebih lagi orang yang sudah tua, yang telah banyak melakukan perjalanan bolak-balik antara Makkah dengan Madinah, maka tentu mereka sudah sangat tahu jika hari ketiga maka telah sampai di suatu tempat. Maka itu sudah bisa diprediksi antara perjalanan dari Madinah menuju Badar itu sekian hari. Begitupun dari Makkah menuju Badar juga sekian hari. Jika sudah sampai pada hari tertentu, maka dia telah sampai pada tempat tersebut. Setelah orang tua itu menjawab semua pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui tentang keberadaan orang-orang Quraisy di mana mereka saat ini berada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditagih oleh orang tua tersebut. Sekarang jawab, kamu berdua ini dari mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nahnu minal ma, kami ini dari air. Jawaban itu membingungkan orang tua. Apa maksudnya dari air? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbohong, ya, bahwa Nabi SAW itu berasal dari Madinah. Itu yang jawaban yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Tetapi karena ini adalah kondisi perang, maka tentu Nabi SAW harus merahasiakan
dari mana dia dan di mana mereka berada, pasukan berada saat ini. Karena ditakutkan nanti ada orang Quraisy pun bertemu dengan orang tua ini dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu orang tua ini membocorkan rahasia bahwa Muhammad dan sahabatnya telah sampai di tempat di Badar dan pasukannya berada di tempat yang tidak jauh lagi dari Badar. Maka itu berbahaya dalam peperangan karena rahasia telah diketahui oleh musuh dan juga bisa sampai pada berapa jumlah mereka. Maka Nabi SAW setelah menjawab nahnu minal ma', kami dari air. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan orang tua itu sehingga orang tua itu pun bingung. Maksudnya dari air, maksudnya apa? Amin ma'il Irak, apakah maksudnya dari dari suatu daerah yang ada di Irak atau apa maksudnya? Maka orang tua pun bingung dan dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Nabi SAW. Dan maksud Nabi saat itu adalah ketika ditanya kamu berasal dari mana? Saya berasal dari air. Maksudnya dari air penciptaan seseorang, dari air mani. Dan itu tidaklah salah ketika seseorang ditanya seperti itu, apalagi dalam kondisi akan berperang. Setelah itu Nabi SAW kembali ke pasukannya lagi. Setelah Nabi SAW patroli di kampung Badar. Wa fi masai dzalikal yaum, lalu pada waktu sore pada hari itu juga, ba'atha istikhbaratihi min jadid. Nabi SAW kembali mengirim orang-orang atau pasukan yang mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Liyabhasa an akhbaril adu. Tujuannya adalah untuk mencari tentang kabar-kabar musuh. Wa qama li hadhihi al-amaliyah salasatun min qadatil muhajirin. Maka Nabi SAW menunjuk 3 orang dari pemimpin orang Quraisy, pemimpin orang muhajirin, yaitu Ali ibn Abi Talib, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Sa'd ibn Abi Waqqas, fi nafarin min ashabihi, yaitu Ali bin Abi Talib, Zubair ibn al-Awwam dan Sa'd ibn Abi Waqqas, yang dipilih 3 orang dari kaum muhajirin oleh Nabi SAW untuk diutus kembali pergi mencari berita tentang orang-orang Quraisy. Zahabu ila ma'i Badrin. Mereka semua ini berangkat menuju sumber air yang ada di kampung Badar. Fawajadu ghulamaini yastaqiyani li jaishi Makkah. Maka ketiga sahabat Nabi SAW ini mendapati 2 anak muda yang dibayar oleh orang-orang Quraisy untuk mengambil air minum untuk pasukan orang-orang Quraisy. Fa'alqaw alaihim al-qabda wa ja'u bihima ila rasuli wa huwa fi shalah. Lalu ketiga sahabat ini pun menangkap 2 orang pemuda yang dibayar oleh orang-orang Quraisy untuk mengambil air. Keduanya ini ditahan, lalu dibawa menghadap Nabi SAW. Tetapi ketika keduanya ini dibawa menghadap Nabi SAW sedang salat. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Fastakhbarahu ma'al qaum. Maka pasukan yang ada pun menginterogasinya, bertanya kepada kedua pemuda ini. Faqala nahnu suqatu Quraisy. Keduanya berkata, kami ini adalah orang yang senantiasa dibayar oleh orang Quraisy untuk mengambil air, untuk kebutuhan air mereka, untuk air minum dan juga untuk masak. Faba'atsuna nasqihim minal ma'. Mereka mengirim kami untuk mengambil air. Fakarihal kaum. Tetapi pasukan Nabi SAW ini tidak suka dengan jawaban itu. Tidak suka dengan jawaban ini. Waraju ayyakuna li Abi Sufyan. Dia berharap bahwa 2 orang ini adalah utusannya Abu Sufyan.
Kenapa mereka berharap seperti itu? Karena memang tujuan Nabi SAW dan sahabatnya keluar adalah untuk mencegah kafilah dagangnya Abu Sufyan. Dan dia sangat berharap bisa bertemu dengan Abu Sufyan dan kafilah dagangnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk merampas harta mereka, untuk mengembalikan harta kaum muslimin yang telah diambil oleh orang-orang Quraisy di Makkah sebelum hijrah. Maka mereka masih sangat berharap hal itu. Dan pasukan tidak berharap bertemu dengan orang-orang Quraisy yang jumlahnya 1000 orang itu. Fadarabuhuma darban muji'an hatta ittarra al-gulamu an yaqula nahnu li Abi Sufyan fatarakuhuma. Lalu pasukan Nabi SAW setelah menginterogasi kedua orang ini dan mengatakan bahwa kami adalah orang bayarannya orang Quraisy, maka dipukulnya sampai mereka merasa sakit. Akhirnya terpaksa mereka berkata, iya, kami ini utusannya Abu Sufyan, agar supaya kaum muslimin berhenti memukuli dua orang ini. Padahal ketika ditanya di awal kali dia sudah jujur, tetapi karena kaum muslimin berharap bukan dari utusannya orang Quraisy, dia berharap ini adalah utusannya Abu Sufyan, maka kedua orang ini karena telah dipukul akhirnya dia berdusta. Walamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salati qala lahum kal'atib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diinterogasi kedua orang ini, maka Nabi berkata, idza saddaqakum darabtumuhuma. Jika dua orang ini jujur kepada kalian, kalian memukulinya. Wa in kazzabakum taraktumuhuma. Jika kedua orang ini berdusta, kalian meninggalkannya, tidak memukulinya. Saddaqa wallahi innahuma li Quraisy. Kedua orang ini telah jujur bahwasanya dia adalah utusannya orang Quraisy. Summa khatabal ghulaimaini qailan. Lalu setelah itu Nabi SAW yang bertanya kepada kedua laki-laki ini, akhbirani an Quraisy. Berikan saya kabar tentang orang Quraisy. Qala, maka keduanya berkata, hum wara'a hadzal kasib alladhi tara bil udwatil quswa. Dia berkata bahwa orang-orang Quraisy saat ini berada di belakang gunung yang tinggi, gunung yang terbuat dari gunung pasir, yang paling jauh yang engkau lihat dari tempat ini. Jadi kan banyak di gunung pasir itu banyak gunung-gunung pasir, maka diberitahu bahwa yang paling jauh itu mereka berada di belakang gunung itu. Faqala lahuma, lalu Nabi SAW bertanya lagi, kam al-qaum, berapa jumlah mereka? Qala katsir. Keduanya menjawab, jumlah mereka sangat banyak. Qala kam uddatuhum, berapa jumlah mereka? Qala la nadri, kami tidak tahu. Qala, lalu Nabi SAW bertanya lagi karena tidak tahu berapa jumlah detailnya, dan tentu sulit dia untuk menghitung satu persatu bahwa jumlah mereka itu sekitar 1000. Kam yanharuna kulla yaum, berapa yang mereka potong, yang sembeli setiap hari, berapa hewan, berapa onta yang mereka sembeli setiap hari. Qala yauman tis'an wa yauman 'asyara. Kadang sehari mereka menyembeli 9 ekor, kadang 10 ekor. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qaumu fi tis'ami'a ila al-alf. Berarti orang-orang Quraisy jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Summa qala lahuma, kemudian bertanya lagi kepada keduanya, faman fihi min asyrafi Quraisy, siapa yang engkau kenal di antara mereka dari pembesar-pembesar orang Quraisy? Qala, lalu keduanya berkata, Utbah ibnu Rabi'ah wa Syaibah ibnu Rabi'ah. Di sana ada Utbah ibnu Rabi'ah, ada juga Syaibah ibnu Rabi'ah, wa Abul Bukhturi ibnu Hisham, wa Hakim ibnu Hizam, wa Naufal ibnu Khuwailid,
wal Harits ibnu Amir, wa Tu'aimah ibnu Adi, wa Nadhr ibnu al-Haris, wa Zam'ata ibnu al-Aswad, wa Abu Jahal ibnu Hisham, wa Umayyah ibnu Khalaf, wa fi rijalin sammayahum. Dan banyak lagi pembesar-pembesar Quraisy yang dia sebutkan satu persatu nama mereka. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nasi faqal. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada pasukannya. Faqala, lalu berkata, hadhihi Makkah qad alqat ilaikum aflaza kabidiha. Inilah Makkah. Jadi orang-orang pembesar Makkah itu, inilah mereka yang telah datang kepada kalian memberikan harta kekayaan mereka kepada kalian. Karena tidak tersisa satu orang pun dari pembesar-pembesar orang Quraisy kecuali mereka semua datang ke Badar untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena Abu Sufyan pada saat itu telah membawa kafilah dagang yang sangat besar dan jumlah harta yang sangat banyak, dan ternyata hampir semua pembesar-pembesar Quraisy itu nitip barang kepada kafilah Abu Sufyan. Maka ketika Abu Sufyan mengirim surat dan mengirim utusan ke Mekah bahwa minta untuk diselamatkan kafilah dagangnya, maka semua pembesar-pembesar Quraisy ini pun datang untuk menolong Abu Sufyan. Karena apa? Untuk menyelamatkan harta-harta mereka. Maka setelah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini pada sore hari terjadinya, terus nanti datang waktu malam. Ketika datang waktu malam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada mereka. Jadi menurunkan hujan yang lebat kepada orang-orang Quraisy dan juga menurunkan hujan pada kaum muslimin. Dan ini termasuk bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin saat itu. Sebab tidak biasanya hujan. Kenapa tiba-tiba kok bisa hujan pada malam itu, dan hujannya pun sangat lebat. Wa anzalallahu azza wa jalla fi tilkal laila mataran wahidan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada malam itu dengan satu kali hujan yang sangat deras. Fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan. Maka adalah untuk orang-orang musyrikin hujan yang sangat deras sekali, sehingga membuat mereka lemah, tidak bisa berjalan karena daerahnya jadi berlumpur, sehingga mereka tertahan pada tempat itu, tidak segera melakukan perjalanan dan masuk ke kampung Badar, tetapi mereka masih agak jauh dari kampung Badar. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dan pasukannya itu sudah dekat dengan kampung Badar, tempat mereka akan berperang. Mana'ahum minat taqaddum. Air hujan itu mencegah mereka untuk maju segera ke tempat medan pertempuran. Wa kana 'alal muslimina tillan tahharahum bihi. Dan adalah untuk kaum muslimin hujannya tidak deras. Hujannya hanya biasa-biasa saja. Disebutkan hanya sekedar gerimis saja. Yang mana gerimis ini akan membuat tanah ataupun pasir yang ada di gurun pasir itu menjadi rekat, menjadi kuat, sehingga mudah untuk dijalani. Adapun orang-orang Quraisy, karena hujannya deras, akhirnya tanah itu menjadi becek, sehingga sulit mereka untuk berjalan. Wa azhaba anhum rijsa syaitan. Dan juga dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan godaan-godaan syaitan yang jelek. Dengan sebab apa? Sebab para ulama mengatakan bahwa ketika kaum muslimin telah sampai di dekat dari kampung Badar, ternyata karena jumlah mereka ada 300 orang dan mereka telah melakukan perjalanan yang jauh dari Madinah, mungkin saja di antara mereka ada yang telah terjadi padanya junub, mimpi mungkin gitu. Sehingga apa? Sulit bagi mereka untuk mendapatkan air. Maka dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan mereka. Dan syaitan ketika itu berbisik kepada kaum muslimin, wah, kalian saat ini akan berperang sedangkan kalian dalam keadaan junub, dalam keadaan kotor, dalam keadaan najis. Itulah yang
sehingga kaum muslimin pun bingung bagaimana cara mereka untuk bersuci. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan kepada mereka. Dengan itu maka mereka pun basah, akhirnya mereka dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang terjadi pada diri mereka, yaitu terkena atau telah terjadi padanya junub. Wa watta'a bihil arda, dan juga dengan air hujan ini bumi menjadi kuat, menjadi keras untuk dipijaki di atasnya, dijalani di atasnya. Wa sallaba bihir ramla, dan juga pasir menjadi kuat. Jadi bumi ataupun pasirnya itu menjadi rekat semuanya, yang awalnya sulit untuk dijalani karena ketika berjalan maka kakinya pun masuk ke dalam pasir. Dan juga debu-debunya, karena jumlah mereka sangat banyak, ada 300 orang lebih, maka tentu yang jalan di depan dengan jalan yang di belakang itu sulit. Yang di belakang itu jadi sulit karena banyak debu yang berterbangan untuk orang yang di belakang. Maka dengan air hujan itu turun, maka itu membuat mereka mudah untuk berjalan. Kakinya tidak lagi terprosok masuk ke dalam pasir, dan juga debu-debu bagi orang yang berjalan di bagian belakang itu tidak lagi kena debu. Wa mahada bihil manzil wa rabata bihi ala qulubihim, dan juga senantiasa menguatkan hati mereka, kembali mereka bersemangat untuk maju menuju kampung Badar. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada malam itu. Wa taharraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jayshihi liyasbiqal musyrikina ila ma'i Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya hujan itu pada malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabatnya, mengajak pasukannya untuk maju berjalan mendahului orang-orang musyrik sampai pada sumber air yang ada di kampung Badar. Karena seandainya orang-orang Quraisy tidak turun hujan atas mereka, maka mereka yang akan lebih dahulu masuk ke kampung Badar dan mereka akan menguasai sumber-sumber air. Maka dengan turunnya hujan itu membuat mereka itu macet di jalan, tidak jadi melanjutkan perjalanan, sehingga Nabi SAW bersama sahabatnya yang lebih dahulu sampai di kampung Badar dan menguasai sumber-sumber air yang ada di sana. Karena mereka akan berperang. Tentu ketika mereka akan berperang dan yang mereka senantiasa bayari untuk ambil air itu telah ditahan oleh kaum muslimin. Lalu mereka akan kehabisan air. Kalau mereka akan kehabisan air, maka mereka akan sulit untuk melawan kaum muslimin. Maka oleh karena itu Nabi SAW pada malam itu juga melakukan perjalanan masuk ke kampung Badar dan menguasai sumber-sumber air yang ada di kampung Badar. Fanazala Asya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai atau mampir di sebuah tempat namanya Asya. Adna ma'in min miyahi Badar. Itu adalah sumber air yang paling dekat dengan Badar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari sebelah timur, maka di kampung Badar ada beberapa sumber air. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada sumber air yang pertama. Masih ada lagi ke depannya itu sumber-sumber air. Maka ketika Nabi SAW berada di tempat ini, tentu itu bukanlah posisi yang baik. Tujuan Nabi SAW hanya ingin dekat dengan sumber air. Maka ketika itu Nabi SAW diprotes oleh seorang sahabat yang bernama Al-Habbab ibnul Munzir, khabirin askari, orang yang paling mengerti tentang strategi perang, yaitu Al-Habbab ibnu Al-Munzir. Wa qala, dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil, bagaimana pendapat kamu tentang tempat singgah kita ini? Karena tempat singgah kita ini baru sumur pertama yang ada di kampung Badar. Masih banyak lagi sumur-sumur yang ada di hadapan kita. Bagaimana pendapat kamu? Kenapa kita mampir di tempat ini? Kenapa kita mengambil posisi di tempat ini?
Amanzilan anzalakahullahu, apakah ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala memang wahyukan kepadamu bahwa kita mesti berhenti di tempat ini? Alaysa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkhar anhu, yang membuat kita tidak boleh lagi maju ke depan ataupun mundur ke belakang. Kenapa tempat ini yang engkau pilih ya Rasulullah? Am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makida, ataukah ini hanya sekedar pendapat engkau saja dan ini hanya sekedar strategi perang saja darimu? Qala bal huwa ar-ra'yu wal harbu wal makida. Lalu Nabi SAW menjawab, ini hanya sekedar pendapat saya saja, kita berhenti di tempat ini. Ini hanya sekedar strategi perang yang saya pikir ini adalah tempat yang bagus karena kita dekat dengan air. Qala ya Rasulullah, maka Al-Habbab Ibnul Munzir berkata, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil, sesungguhnya tempat ini bukanlah tempat singgah yang baik. Fanhat bin nasi hatta na'tiya adna ma'im minal qaum, maka berdirilah engkau, bangkitlah engkau bersama manusia, lalu kita maju lagi ke depan hingga kita sampai pada sumur yang paling dekat dengan musuh kita. Jadi kita melewati beberapa sumber air, kita sampai pada sumur yang paling terakhir, yang paling dekat dengan musuh. Tujuannya apa? Kata beliau, wa nughawwira ma wara'uhu minal qulub, lalu kita habiskan, tutup semua sumber-sumber air di belakang kita. Lalu kita tutup juga semua sumur yang ada. Lalu apa? Summa nabni alaihi haudan, kemudian kita membuat haud, membuat telaga. Kemudian kita isi air telaga itu di tempat yang agak jauh, sehingga apa? Tidak ada lagi sumber air yang ada di Badar. Kita persiapkan air, ambil air dari sumur itu, kita pindahkan airnya ke telaga yang kita buat demi persiapan untuk kita minum nanti ketika berperang. Summa fanamla'ahu ma'an, kemudian kita mengisinya air. Summa nuqatilul qaum, kemudian kita berperang dengan kaum, dengan musuh kita. Fanashrabu wa la yashrabun, sehingga apa yang terjadi? Kita akan minum dan mereka tidak akan minum. Mereka akan kehausan di saat mereka berperang, sehingga kekuatan mereka tentu akan melemah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, laqad asyarta birra'yi, engkau telah memberikan pendapat yang sangat bagus. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Habbab Ibnu Al-Munzir, dan ini juga adab yang sangat bagus yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Al-Habbab Ibnu Al-Munzir ketika dia merasa bahwa dia sangat pandai dalam ilmu strategi perang. Lalu itu bertentangan dengan pendapatnya, dengan pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak serta-merta memprotes Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan ini bukan tempat yang bagus ya Rasulullah. Tetapi terlebih dahulu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai ini adalah wahyu. Maka dia pun bertanya. Karena yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti harus mendengar dan taat pada apa yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu merasa janggal bagi Al-Habbab Ibnu Al-Munzir, maka dia pun datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau putuskan saat ini? Apakah itu adalah wahyu? Adalah wahyu atau bukan wahyu? Kalau itu adalah wahyu, maka tentu sam'an wa ta'at, tidak boleh lagi kita maju ataupun mundur, tidak boleh lagi kita tawar. Tapi kalau itu hanya pendapat pribadi engkau ya Rasulullah, maka tentu ini bukan tempat yang bagus. Masih ada lagi tempat yang mesti kita maju ke depan untuk kita berada di tempat yang lebih aman dan lebih mampu untuk membuat musuh-musuh kita menjadi sulit mendapatkan air. Maka ketika Nabi SAW mengutarakan hal itu, dan ini juga jamaah sekalian, ada sebuah akhlak dari Nabi SAW, bahwa Nabi seorang pemimpin, ketika pendapatnya dianggap kurang tepat, maka dia pun dengan senang hati, dengan terbuka menerima pendapat-pendapat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak ngotot, pokoknya ini pendapat saya, di sini saja kita.
Tetapi ketika diberikan pendapat yang bagus, maka Nabi SAW tidaklah malu merubah pendapatnya, walaupun yang memberikan pendapat itu adalah orang yang dianggapnya bukanlah pembesar orang-orang Ansar. Al-Habbab ibnul Munzir bukanlah orang yang sangat terkenal seperti Umar bin Khattab, kemudian seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dia hanyalah orang biasa saja, tetapi dia memiliki ilmu lalu menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merasa bahwa itu pendapat yang bagus, maka Nabi SAW terima pendapat itu. Dan juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidaklah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya adalah wahyu. Sebab apa? Sebab untuk masalah perang tentu itu ada ilmunya sendiri. Juga ilmu bertani juga ada ilmunya sendiri. Maka ketika Nabi SAW berangkat menuju Madinah, hijrah ke Madinah, dan mendapati orang-orang Madinah ketika itu mengawinkan kurma, jadi bunga-bunga kurma itu dikawinkan. Lalu Nabi berkata kepada mereka, untuk apa kalian kawinkan bunga kurma itu? Nah, biarkan saja, ya nanti akan berbuah sendiri gitu. Karena Nabi SAW asalnya dari Mekah, di Mekah tidak ada perkebunan kurma, yang mereka sering lihat bahwa kurma itu nanti dikawinkan baru jadi buahnya. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi katakan, untuk apa kalian kawinkan panjat-panjat naik ke atas, masih kecil buahnya, masih berbunga, membuat kalian repot saja untuk melakukan itu. Ternyata pada tahun itu, karena Nabi SAW mengatakan tak perlu dilakukan itu, maka ternyata gagal panenlah penduduk Madinah pada tahun itu. Hanya sedikit hasil kurma mereka, karena Nabi SAW mengatakan tak perlu dikawinkan. Lalu ketika orang Madinah gagal panen, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang kau katakan dahulu, akhirnya beginilah jadinya, enggak berbuah kurma kami. Maka apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Urusan tani itu kalianlah yang lebih pandai dari saya. Saya enggak ngerti urusan tani. Begitupun masalah perang, orang Madinah itu sudah berpuluh-puluh tahun berperang, yaitu antara Aus dan Khazraj, sehingga para penduduk Madinah sangat mengerti tentang strategi perang. Adapun Nabi SAW di Mekah jarang terjadi peperangan, sehingga sehingga tentu orang Madinah lebih pandai tentang strategi perang dari Nabi SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi ketika mengambil sebuah keputusan itu, sahabat-sahabat yang pandai perang, yang pandai strategi perang datang bertanya kepada Nabi SAW dan memberikan pendapatnya. Fanahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Habbab menyampaikan pendapatnya dan alasan-alasannya dan masuk akal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit bersama dengan pasukannya hatta ata aqraba ma'i minal adu, sampai tiba saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada sumur yang paling terakhir, yang paling dekat dengan orang Quraisy. Fanazala alaihi syatral lail. Nabi SAW sampai pada tempat itu di pertengahan malam. Thumma sana'ul hayyat. Kemudian Nabi SAW bersama pasukannya membuat telaga. Wa ghawwaru ma'adaha minal qulub. Kemudian menutup semua sumber-sumber air selain dari haudnya. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika orang-orang Quraisy datang mencari air, mereka tidak lagi mendapatkan air. Yang ada hanya telaga yang dibuat oleh pasukan Nabi SAW, dan itu dijaga oleh pasukan berada di tengah-tengah tempat mereka singgah atau markas mereka. Di tengah-tengah itulah ada air yang mereka ambil dari sumur-sumur yang ada di tempat itu. Maqarrul qiyadah. Ketika Nabi SAW telah sampai pada tempat itu, tempat di mana mereka
markas mereka di Badar, dan mereka disitulah mereka akan berbaris nanti untuk berperang. Wa ba'da an tamma nuzulul muslimina 'alal ma'i iqtaraha Sa'd ibn Mu'adz ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yabniya al-muslimuna maqarran liqiyadatihi. Maka ketika kaum muslimin telah sampai di tempat itu, Sa'd ibn Mu'adz memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat sebuah tempat khusus markas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, isti'dadan lit-tawari'. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi yang tidak diinginkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dimintai pendapat, bagaimana kalau kami buatkan di tempat yang tinggi, di sana ada markas khusus untuk engkau ya Rasulullah. Nanti ketika terjadi peperangan dan ternyata terjadi apa yang kita tidak inginkan, yaitu kita dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, maka engkau bisa selamat. Biarlah kami saja yang mati, asalkan engkau bisa selamat. Takdiran lil hazimah, perkiraannya kalau kita kalah, qabla nasr, sebelum datang pertolongan. Haitsu qala ya Nabi Allah, ala nabni laka arisan takunu fihi. Ya Rasulullah, tidakkah, bagaimana pendapatmu jika kami membuatkan engkau tempat khusus di atas gunung? Wa nu'iddu indaka rakaib, lalu kami menyiapkan di tempat itu kendaraan. Tsumma nalqa aduwana, kemudian kami berhadapan dengan musuh-musuh kami. Fa in azzanallahu wa azharana ala aduwina kana dzalika ma ahbabna. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dan menjadikan kami menang atas musuh-musuh kami, maka itulah yang kami inginkan. Wa in kana al-ukhra, tapi jika ternyata sebaliknya, kami yang dikalahkan, mereka yang menang, jalasta ala raqaibik, engkau telah duduk di atas kendaraanmu, falahiqta biman wara'ana min qaumina, sehingga engkau bisa pergi mencari bantuan dari kaum kami di Madinah. Jadi engkau hanya lihat-lihat saja kami dari atas berperang. Kalau kami sudah ada tanda-tanda kami akan kalah, maka engkau bersegera naiki kendaraan lalu berangkat menuju Madinah, minta bantuan di sana. Faqad takhallafa anka qaumun ya Nabi Allah ma nahnu bi ashaddi laka hubban minhum. Karena sesungguhnya dari kaum kami banyak yang tidak ikut berperang bersamamu ya Rasulullah, dan mereka itu juga sangat cinta kepadamu sebagaimana kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Sehingga apa, kalau engkau datang memanggil mereka, maka pasti mereka akan menerima ajakanmu. Walau zannu annaka talqa harban min ma takhallafu anka, seandainya mereka tahu bahwa engkau akan bertemu dengan musuh yang banyak seperti ini, engkau akan berperang dengan orang-orang Quraisy, tentu mereka mereka pasti akan ikut semua bersamamu untuk berperang saat ini. Tapi karena mereka tahunya engkau hanya ingin menjaga kabilah dagangnya Abu Sufyan, dan jumlah mereka hanya sekitar 40 orang, maka mereka merasa jumlah kita saat ini sudah cukup untuk melawan Abu Sufyan. Tapi ternyata apa yang terjadi bukan seperti itu yang akan terjadi. Jika mereka tahu bahwa orang-orang Quraisy akan datang dengan jumlah yang banyak, tentu semua penduduk Madinah yang muslim akan keluar juga bersamamu menghadapi orang ini. Fa'athna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan wa da'a lahu bi khair. Maka Nabi SAW memuji usulan dari Sa'ad ibn Mu'adz dan mendoakan Sa'ad bin Mu'adz dengan kebaikan. Wa banal muslimuna arisan ala tallin murtafi'in yaqa'u fi shimali syarqi li maidanil qital. Lalu kaum muslimin pun membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam posko atau markas yang ada di atas bukit yang tinggi di sebelah utara, agak ke timur dari tempat kaum muslimin akan berperang dengan orang Quraisy. Wa yashrifu ala sahatil ma'rakah, di mana Nabi SAW di atas gunung itu, di atas bukit itu bisa melihat bagaimana keadaan orang yang berperang, bagaimana kaum muslimin
kaum muslimin kekuatan mereka dan bagaimana orang-orang Quraisy. Jika terjadi tanda-tanda bahwa kaum muslimin akan dikalahkan, maka Nabi SAW segera berangkat menuju Madinah. Kama tamma ikhtiyaru furqatin min syababi al-ansar bi qiyadati Sa'd bin Mu'adz yahrusuna Rasulullah sallallahu haula maqarri qiyadatihi. Dan juga Sa'd bin Mu'adz memilih beberapa pemuda dari kalangan orang-orang Ansar, dipilih untuk menjaga Nabi SAW di atas bukit itu. Dan itu dikomandoi oleh Sa'd bin Mu'adz untuk menjaga Nabi SAW jangan sampai ada di antara sekelompok orang-orang Quraisy ketika melihat Nabi berada di atas gunung, di atas bukit, karena memang orang Quraisy itu membidik Nabi. Yang ingin dibunuh hanya Nabi SAW. Jadi ditakutkan kalau Nabi sendiri di atas, mereka berperang, jumlah mereka banyak, akhirnya ada satu kelompok yang datang mencari Nabi SAW, maka tentu berbahaya untuk diri Nabi. Maka dipersiapkan pula pasukan yang menjaga Nabi SAW di atas gunung itu. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa sahabat-sahabat Nabi SAW mereka sangat cinta kepada Rasulullah SAW, dan mereka meminta agar Nabi SAW tak perlu ikut berperang, kami saja yang mati. Kami saja yang mati berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Adapun engkau ya Rasulullah, engkau harus berada di tempat yang aman. Jika kami kalah dan dibantai oleh mereka, maka engkau harus pergi dari tempat ini dan pergi mencari bantuan sehingga engkau bisa selamat. Dan juga walaupun engkau terpisah dari pasukan yang banyak, kami akan siapkan pasukan khusus untuk menjaga engkau ya Rasulullah. Menunjukkan bahwa sahabat Nabi sangat cinta kepada Rasulullah SAW dan sangat taat kepada Nabi SAW, dan tidak mengambil keputusan kecuali keputusan yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Demikianlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.